Selamat pagi semuanya, anak-anak SD Kristen Terang Bangsa yang luar biasa dan berbahagia. Ya, pagi ini Sertim doakan semua sehat, semua bersemangat untuk pelajaran hari ini, untuk sekolah hari ini. Tapi kalaupun ada di antara kalian yang sedang tidak enak badan, ya Sertim berdoa kiranya Tuhan memberkati dan segera sembuh. Kita tahu cuaca sekarang tidak menentu, seringkali hujan, kemarin kehujanan gitu ya. Kemudian sekarang agak meriang gitu. Oke, ya kita tim doakan semoga hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Nah, biar anugerah Tuhan turun, biar Roh Kudus memimpin kita, menolong kita supaya kita bisa mengerti akan firman yang Tuhan siapkan buat hidup kita, kiranya kita dipuaskan dan juga Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ya, yuk kita bersama-sama tundukkan kepala, bersatu hati dalam doa. Yuk tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari baru, buat hari yang luar biasa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan hari ini, buat kami merenungkan firman Tuhan sekali lagi Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga mau menjadi pelaku. Berkati setiap siswa-siswi SD Kristen Terang Bangsa, atau siapapun yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, biar anugerah-Mu cukup buat kami semua. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Ya, oke. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada satu pujian, bukan Sertim yang menyanyi karena suara Sertim agak pas-pasan ya. Untuk menyingkat waktu, biar teman-teman dari tim pujian ini yang akan menyanyikan lagunya. Oke, siap? Ya, kita nyanyi bersama-sama dan coba renungkan kata-kata lagu-lagu ini ya. Oke, sip. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju.
pasti tahu dong lagu itu dong. Ya, lagu yang cukup umum kita nyanyikan ya. Ku temanmu, kau temanku ya. Kita selalu bersama seperti mentega dan roti ya. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan tema kita tentang kekeluargaan. Tentang kekeluargaan, value atau nilai-nilai kekeluargaan yang akan kita renungkan pagi ini diambil dari kitab Markus, Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Yuk, silahkan diambil Alkitabnya, kalau bawanya tab atau handphone pun nggak apa-apa. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Jadi ceritanya ada orang lumpuh. Kemudian orang lumpuh ini dibawa sama 4 orang. Nah, tapi karena hari itu sebuah rumah itu penuh, sehingga orang lumpuh ini nggak bisa dibawa ke Yesus. Pintu depan penuh. Akhirnya 4 orang ini nggak kehabisan akal. Dia naik ke atap, kemudian atapnya dibongkar, kemudian 4 orang ini menurunkan tilam. Tilam itu semacam tikar, anak-anak. Nah, itu tilamnya diturunkan, sehingga orang yang lumpuh itu bisa ketemu Yesus. Waktu Yesus melihat itu, Yesus bilang dosamu diampuni, dan mujizat terjadi, yaitu si orang lumpuh itu disembuhkan. Nah, pagi ini satu value, satu nilai kekeluargaan yang kita akan pelajari adalah seperti roti dan mentega, saling dukung, saling support. Nah, si orang lumpuh ini nggak bisa datang sendiri kepada Yesus. Dia butuh orang lain untuk membawa dirinya kepada Yesus. Nah, 4 orang ini punya value yang sebagai support, sebagai pendukung, sebagai penopang, sebagai orang yang terus mendukung si lumpuh ini untuk bisa ketemu Yesus. Sehingga pada akhirnya si lumpuh ini bisa ketemu dan akhirnya disembuhkan. Kalau dikatakan di Alkitab di situ, dan Yesus melihat iman mereka, bukan lihat imannya si lumpuh saja, tapi melihat iman dari 4 orang yang menolong si lumpuh ini. Nah, kita sebagai bagian dari sebuah keluarga, kita bagian dari sebuah kita sebagai anak-anak dari orang tua kita, kemudian kita jadi adik atau kakak dari saudara-saudara kandung kita, kita harus mempunyai nilai untuk mendukung. Kita ada untuk mendukung mereka. Mereka membutuhkan dukungan kita, dan bagian kita adalah mendukung mereka untuk mencapai apapun yang mereka rindukan untuk tergenapi dalam hidupnya. Seperti orang yang lumpuh ini pengen disembuhkan. Nah, 4 orang ini menjadi supporter terbaiknya, menjadi orang yang terus mendukung, yang mendorong untuk si lumpuh ini bisa mengalami mujizat dalam hidupnya. Nah, teman-teman, anak-anakku semua, mari kita dalam hidup ini, dalam berperilaku setiap hari, dalam menjalani kehidupan ini, kita punya sikap yang mendukung. Saat misalnya adik kita sedang belajar, kita mendukungnya sederhana, yaitu jangan mengganggu konsentrasinya. Jangan saat adik kita sedang belajar, kita sibuk mainan sehingga adik kita tidak bisa konsentrasi. Atau kakak kita sedang mengerjakan proyek misalnya merekam lagu atau merekam gerak dan tari, kita seenaknya nyelonong sana, nyelonong sini. Akhirnya mereka tidak bisa menyelesaikan tugas mereka, tidak bisa mengerjakan PR mereka. Menjadi supporter, kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh dukungan apa, gitu ya. Mereka butuh butuh pertolongan apa. Nah, bagian kita sebagai saudara, salah satu value yang kita perlu kembangkan dalam kekeluargaan adalah
menjadi pendukung yang terbaik. Terutama mendukung hal-hal baik dong, bukan hal-hal yang negatif dong. Ya, kita mendukung supaya mereka menjadi semakin baik, lebih baik, dan terus semakin baik. Tidak mudah, tapi itulah gunanya keluarga. Saling topang, saling dukung. Nah, pagi ini satu value itu saja. Satu value sederhana yang kita bisa contoh dari 4 orang ini. Bahwa kita perlu mendukung, perlu menjadi supporter bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita. Ya, saudara tidak terbatas dengan orang-orang yang berkaitan darah dengan kita, tapi dengan siapapun, dengan sahabat kita, dengan teman kita di kelas. Kita harus menjadi supporter yang terbaik. Di kelas misalnya saat sedang mengerjakan tugas, kita jangan ribut sendiri. Itu kita tidak mendukung teman-teman yang sedang mengerjakan. Caranya sudah, oh kalau kamu sudah selesai, bagus, kamu sudah selesai, tapi tetap tenang supaya teman-teman yang belum selesai mengerjakan masih bisa konsentrasi untuk menyelesaikan tugasnya. Itulah pendukung yang terbaik. Value itu yang kita akan kita kembangkan, kita akan latih, kita akan praktekkan ke depan. Satu firman pagi ini, sederhana, contohlah 4 orang ini, mendukung orang yang lumpuh ini, bahkan berusaha lebih supaya si lumpuh ini bisa mengalami mujizat. Mereka nggak bisa lewat pintu depan, ya sudah mereka cari jalan, bongkar atap loh, bongkar atap, sampai bongkar atap. Tapi begitulah seorang saudara, value seorang dalam kekeluargaan itu seperti itu, saling dukung. Mulai hari ini mari kita belajar untuk saling mendukung. Dukung kakakmu, dukung adikmu, dukung papa mamamu, ya, supaya mereka bisa mengalami terobosan dalam hidup mereka. Dan sertim yakin kalian pun akan mengalami terobosan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kiranya Kau beri kami kesanggupan untuk kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami serahkan pembelajaran kami hari ini, Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Yesus, kami serahkan setiap guru yang akan mengajar di kelas kami. Beri kami hikmat pengertian, beri mereka juga kreativitas. Sehingga kami bisa menikmati pembelajaran, menikmati pencarian ilmu pengetahuan itu, Tuhan. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap prokes, jaga kesehatan. Kita tahu bahwa Semarang sekarang agak mulai menanjak lagi jumlah kasus COVID-nya. Ingat tetap pakai masker, ya. Kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Oke, 3 hal sederhana yang dapat menjauhkan kita dari corona. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.